Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini tugas yang sangat berat sekali pasca COVID-19 ini. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa menangkap peluang dan menjadi pemenang. Pandemi COVID-19 adalah game changer yang muncul tiba-tiba dengan dampak yang tidak disangka-sangka. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuruk sepanjang tahun ini. Lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup, dan diperkirakan ada 15 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Jika dihitung-hitung, kerugian yang dialami sektor ini mencapai lebih dari 85 triliun rupiah hingga pertengahan tahun 2020. Tidak mengherankan jika Sandiaga Uno menyampaikan penunjukan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai tugas yang berat. Ini tugas yang sangat berat sekali. Waktu yang sangat pendek ini, 1 tahun, kita tugas spesifik dari Bapak Presiden adalah memastikan 5 destinasi super prioritas untuk dipersiapkan secara 360 derajat, semua aspeknya. Sementara itu, pelaku industri pariwisata menilai saat ini dibutuhkan bantuan yang konkret dari pemerintah bagi pelaku usaha pariwisata demi menjaga serapan tenaga kerja. Kalau pelaku usahanya nggak ditolong, tentu kan usahanya kolaps kan. Kalau usahanya kolaps, bagaimana kita mau percepat recovery? Karena begini, kalau kita bicara recovery itu bukan hanya bicara devisa atau pendapatan daerah, pajak daerah, atau bukan hanya dari sektor pelaku usaha saja, tapi bagaimana serapan tenaga kerja ini dapat terserap semaksimal mungkin. Industri pariwisata setiap tahunnya menyumbang 15 miliar dolar Amerika bagi devisa negara. Terpuruknya sektor ini mengakibatkan multiple efek terbesar bagi perekonomian. Hal ini disebabkan industri pariwisata ditopang oleh beragam sektor, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Tim Liputan Metro TV. Iya, apa saja kemudian cara Menteri Sandiaga dalam membangkitkan industri pariwisata usai 1 tahun terpuruk karena pandemi? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam, Pak Menteri, apa kabar? Apa kabar, Mas Wahyu? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bertugas dulu, Mas Sandi. Saya ingin langsung tembak pertanyaan nih. Usai kemarin dilantik pekan lalu, langsung tancap gas. Kemarin juga sempat ke Bali, sekarang sudah kembali ke Jakarta lagi. Untuk menerapkan 3 cara, Anda menekankan ada 3 cara, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk bisa membangkitkan sektor pariwisata di tengah pandemi ini. Bisa dijelaskan lagi ketiganya ini? Iya, menyikapi arahan Bapak Presiden dan visi Bapak Presiden untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif ini sebagai sektor yang akan membawa Indonesia ke visi emas di Indonesia Emas di 2045. Saya melihat dari sisi inovasinya kita harus persiapkan produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif kita yang memiliki daya saing dan memiliki bukan hanya kualitas ya, tapi menghadirkan satu produk yang juga bisa bersaing di tengah pandemi COVID-19.
Jadi kalau kita bicara tentang penyiapan produk itu, saya selalu bilang 360 derajat. Bahwa Presiden menerapkan 5 destinasi super prioritas. Jadi bukan hanya kesiapan infrastrukturnya, tapi juga soft and hard infrastruktur. Kita harus menyiapkan juga SDM-nya, menyiapkan dari segi produk kuliner, produk busana, produk kerajinan tangan, kriya, dan 17 subsektor ekonomi kreatif. Harapan Bapak Presiden bahwa ada calendar of events yang disiapkan selagi kita menghadapi COVID-19 ini dalam bentuk persiapan. Karena baru saja saya mendengar dan berbicara dengan Ibu Menteri Luar Negeri melalui teks bahwa keputusan tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari WNA dilarang masuk, tentunya ini kita harus hormati dan kita harus dahulukan dan harus kita dukung keputusan pemerintah ini. Oleh karena itu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus beradaptasi. Dan baik, Mas Andi, tahan sebentar, saya ingin mencoba memutar kembali pernyataan yang siang tadi disampaikan oleh Bu Menlu Retno Marsudi terkait ada penghentian sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia. Saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Kedua, mensikapi hal tersebut, rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ya, dari semua negara. Jadi WNA seluruh negara dilarang untuk masuk sementara ke wilayah Indonesia. Tentu memang ada prioritas-prioritas yang harus didahulukan. Tetapi kan ini juga secara tidak langsung menghambat proyek-proyek Anda di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa meningkatkan sektor, menghidupkan lagi, menggairahkan lagi sektor pariwisata ini, Mas Andi. Bagaimana caranya? Ya, justru inilah inovasinya bahwa 14 hari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kita harus optimalisasi dan utamakan wisatawan Nusantara, wisatawan domestik dengan paket-paket produk yang bisa kita tawarkan secara inovatif, misalnya sports tourism. Karena sekarang mumpung satu awareness yang sangat tinggi ya, satu tingkatan dari keinginan masyarakat untuk hidup sehat, hidup yang betul-betul bisa memutus mata rantai COVID-19, kita bisa tawarkan paket-paket sports tourism yang berbasis alam, juga ada mungkin medical tourism. Ke depan akan ada vaksin. Jadi wisata berbasis medis bisa kita kedepankan, wisata bahari, wisata berbasis alam yang berkelanjutan. Jadi kita harus berinovasi. Inilah pilar inovasi yang harus kita lakukan untuk mendukung keputusan pemerintah menutup perbatasan untuk warga negara asing untuk sementara selama 2 minggu ini. Saya terus menyemangati para pelaku pariwisata yang mereka ini sudah bilang mantap ini, makan tabungan selama 9 bulan lebih. Terus ada yang bilang, Pak, bukan hanya mantap, Mas Wahyu. Dia bilang udah manset. Wah, apa itu manset? Makan hasil jual aset. Nah, ini yang menurut saya kita harus prihatin dan kita harus berikan jalan keluar. Ya. Misalnya di Bali kemarin ketika kunjungan ke Bali, apa yang ditemukan? Bagaimana aspirasi-aspirasi dari kalangan pelaku usaha di sana? Ya, saya bertemu dengan seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari usaha yang besar, yang mengeluh dan menginginkan satu langkah cepat penyelamatan sektor pariwisata, sampai
ke pedagang usaha mikro dan ultramikro. Saya ketemu dengan Ibu Dami yang berjualan minuman di Pantai Kuta, Kabupaten Badung bersama Pak Wakil Bupati. Beliau menyampaikan, Bu Dami, bahwa biasanya mendapatkan antara 300 sampai 400 ribu penjualan per hari. Pas saya datang hari itu belum menyampai 50 ribu rupiah. Beli Adi yang menyewakan papan surfing, papan selancar itu biasanya 12 sampai 13 slot yang dia tawarkan kepada para wisatawan per hari itu jam 2 siang belum satu pun juga. Jadi ini cerita-cerita yang sangat mengenaskan dan harapan mereka tentunya untuk kita bergerak cepat, kita membantu yang di lapisan bawah dan memberikan satu gairah peningkatan demand atau sisi permintaannya dengan paket-paket yang bisa disegmentasikan kepada wisatawan domestik. Salah satu paketnya tentu bantuan atau stimulus yang nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Sandi, tadi Anda juga sudah menyinggung soal bantuan-bantuan begitu ya, bagaimana meningkatkan gairah para pelaku usaha terutama di sektor bawah ini nih, UMKM. Ada catatan dari teman-teman Indef misalnya terkait penyaluran bantuan stimulus bagi pelaku usaha di sektor pariwisata yang masih tersendat, agak terlambat. Bagaimana cara Anda menuntaskan masalah-masalah yang kemarin mungkin belum diselesaikan oleh menteri sebelumnya? Ya, saya juga berkoordinasi dengan para pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam penyaluran dana hibah diakibatkan regulasi dan proses birokrasi yang mereka hadapi. Dan tentunya ini harus kita gerak cepat karena kita ingin, nah ini akan saya koordinasikan dengan Menteri Keuangan bagaimana proses dana hibah yang selama ini diterima oleh hotel dan restoran bisa diperluas kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang lainnya. Sementara saya sudah bicara juga dengan Ibu Mensos dan akan berkoordinasi bantuan sosial tunai kepada para pekerja informal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saya yakin bahwa jika kita bergerak bersama, berkolaborasi, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat ini dengan jauh lebih cepat lagi. Belajar dari 2020, saya tidak ingin mengulangi lagi tersendatnya bantuan kepada para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan saya akan fokus kepada mereka yang ada di lapisan terbawah. Namun kemarin waktu di Bali atas diskusi dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bahwa kami sepakat juga akan mendorong paket stimulus 9,9 triliun berbentuk pinjaman yang lunak, yang bersahabat begitu, mungkin jangka waktunya panjang dengan bunga yang sedikit di bawah harga commercial rate untuk para pelaku korporasi karena mereka banyak sekali lapangan pekerjaan yang harus mereka selamatkan. Sedih sekali saya melihat para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus mengurangi jam kerja karyawannya. Banyak yang dirumahkan, tidak di PHK Mas Wahyu, tapi dirumahkan dan pendapatannya terjun bebas. Pendapatannya bisa turun sampai 80 sampai 85%. Oke, Mas Andi, usai dilantik kemarin Anda juga menyebutkan akan menggunakan strategi teknologi berbasis big data yang kekinian lah begitu ya. Apakah ini strategi atau terobosan yang Anda lakukan agar beda dengan yang sebelumnya, atau apa yang membedakan Sandiaga Uno dengan Wisnu Tama misalnya? Iya, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Mas Tama yang baik kita akan lanjutkan, dan jika kita sama-sama melihat Mas Tama ini salah satu talenta yang sudah meletakkan fondasi. Nah, saya ingin kita eksekusi dengan lebih cepat, dengan teamwork yang lebih solid. Pendekatannya bisa big data, tapi salah satunya, karena big data ini akan memberikan kita kesempatan melakukan data-driven policy atau kebijakan berbasis data, sehingga pasar yang kita bidik itu jauh lebih targeted, lebih segmented menggunakan teknologi digital. Dan big data ini memperbolehkan kita untuk
menyasar destinasi-destinasi yang lebih banyak diminati oleh para wisatawan domestik misalnya. Jadi kita bisa menggunakan digitalisasi, virtualisasi, inovasi model bisnis, terbuka banyak sekali peluang. Nah ini sebetulnya di balik setiap kesulitan, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, ada program CHSE yang sekarang saya bilang kalau susah bahasa Inggrisnya K4 aja, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan tentunya keberlanjutan lingkungan. Polanya ada green zone, ada travel bubble, ada health tourism. Nah ini yang mudah-mudahan kita bisa sosialisasikan dengan lebih baik ke depan. Saya yakin wisatawan Nusantara ini akan menjadi andalan, dan ini akan kita harapkan menjadi salah satu lokomotif kita untuk membangun kembali kepercayaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Membangun kepercayaan dengan bekerja bersama dengan seluruh pihak. Mungkin ini maksud dari cara ketiga atau terakhir, kolaborasi Mas Andi ya? Betul Mas Wahyu, karena kita pasti nggak bisa sendiri. Kemenparekraf akan di hari ketiga saya bertugas, saya mengajak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf di 500 lebih kabupaten kota di 34 provinsi, bahwa saya bilang ayo kita sama-sama, tanggalannya hitam semua sekarang. Nggak bisa lagi kita berleha-leha. Kita harus fokus untuk membantu sektor pariwisata ini karena ada 30 sampai 35 juta lapangan kerja yang bergantung di sektor ini. Kita harus selamatkan dan harus kita bangkitkan dan kita pulihkan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Baik, terima kasih, selamat bertugas Pak Menteri. Kita harapkan tentunya bisa sesegera mungkin kembali bangkit sektor pariwisata di dalam negeri ini di tengah pandemi yang belum selesai ini. Baik, pemirsa, demikian tadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang menutup perjumpaan kita di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.